Kalau di Kristen babi halal apa haram? Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Ah, buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. umum. Secara Iya. Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen-Kristen tertentu yang golongan Ah. kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Oh, Di gitu. Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Hmm. Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Nah ini nih pernyataan yang ngawur ini. Saya mempertanyakan dia sebenarnya selama ini belajar apa dalam kekristenan. Ya karena dalam kekristenan bukan cuma bicara iman tapi pengetahuan. Nah pengetahuannya ini yang saya pertanyakan. Karena kalau dia bilang makan babi itu ajaran Paulus, ini ngawur. Ya ini ngawur dan jelas tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena yang pertama dasarnya Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, yaitu makanan. Karena makanan nanti akan dibuang ke jamban atau WC. Tetapi yang keluar dari mulut lah yang menajiskan orang, yaitu apa? Perkataan yang tidak menjadi berkat, apalagi sumpah serapah, makian dan lain-lain. Termasuk juga ya menipu, menyesatkan orang, ya, membohongi orang, ya itu menajiskan. Itu ya. Jadi itu dulu dasarnya. Bukan artinya Yesus bicara seperti itu lantas Yesus makan babi, tidak. Kenapa? Karena ingat, dia datang sebagai manusia yang taat, meninggalkan keilahiannya. Masakan manusia yang taat dalam lingkup kepercayaan Yahudi, di mana dalam kepercayaan Yahudi mereka dilarang oleh Tuhan dalam perjanjian lama memakan babi, lantas Yesus makan babi. Di mana logikanya, di mana benarnya Yesus di situ? Itu ya. Jadi Yesus berkata seperti itu bukan artinya Yesus makan babi, gitu ya. Dan Yesus tidak melegalkan makan babi, juga bukan ke arah sana tarikannya. Tetapi ya rambu-rambunya jelas ketika Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ini yang menjadi dasar pemahaman dan prinsip bagi orang Kristen untuk memaknai perihal makanan ini. Dasar pertimbangan kedua, ketika Yesus telah naik ke surga, kemudian Petrus diperintahkan oleh Tuhan untuk menginjili ya Kornelius. Nah, sebelum perintah itu datang, Tuhan memberikan signal ya, penglihatan terlebih dahulu, di mana turun selembar kain lebar dan panjang, di mana di dalamnya ada binatang-binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan menyuruh makan, sembelihlah. Petrus sampai 3 kali berkata, tidak Tuhan, aku tidak pernah memakan makanan yang seperti ini. Singkat cerita, akhirnya Petrus tahu bahwa penglihatan itu sedang berbicara atau simbolik tentang orang-orang yang bukan Yahudi yang tidak boleh dikatakan kafir atau haram oleh orang-orang Yahudi, di mana selama ini mereka berpegang kepada prinsip itu. Lagi-lagi di sini simbol yang digunakan Tuhan untuk tanda kutip menabrak pemahaman yang mereka pegang selama ini adalah binatang haram. Apakah Tuhan sedang mengarahkan Petrus untuk memakan binatang haram? Tidak, karena penglihatan itu adalah untuk penginjilan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tetapi sekali lagi, Tuhan menggunakan contoh binatang haram. Kalau kembali kepada apa yang sebelumnya disampaikan Yesus, ini memberikan kekristenan pemahaman, ya, bukan perkara rohani itu bukan tentang makanan. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan ketiga, nah ini lebih spesifik lagi ya, ini lebih spesifik, yaitu ketika para rasul dan para tua-tua Yahudi bersidang di Yerusalem.
di mana mereka pada waktu itu kan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus mempertanyakan ya orang-orang atau bangsa non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Kenapa mereka tidak disunat? Kenapa mereka tidak melakukan ya kebiasaan dalam kepercayaan Yahudi, tidak diteruskan kepada mereka? Kenapa mereka tidak melakukan ya kebiasaan atau ketetapan yang sama dengan orang Yahudi? Kira-kira begitu pertanyaan mereka. Lantas itu dimitingkan, dirapatkan ya dalam suatu sidang yang akhirnya menjadi sebuah keputusan. Dan ingat, dalam keputusan itu Roh Kudus ikut terlibat dalam keputusan itu, memberikan mereka pengertian dan tuntunan. Yang intinya orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus cukup menjaga 3 hal. Yang pertama, menjauhkan diri dari berhala, tidak makan darah atau menjauhkan diri dari darah, dan tidak makan binatang yang mati dicekik. Nah, 3 ini saja yang perlu dijaga oleh bangsa-bangsa yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, sekali lagi kita melihat lewat dasar pertimbangan yang ketiga ini, larangan makan babi tidak pernah ditekankan kepada para pengikut Yesus. Seperti itu. Jadi, pertanyaan, dari ketiga pertimbangan tadi, adakah Paulus di sana? Yang pertama, tidak ada, karena di situ Yesus yang berbicara. Yang kedua, tidak ada, karena di situ Tuhan ya sedang berurusan dengan Petrus. Di yang ketiga ada, tetapi Paulus bukanlah pemimpin sidang atau bukanlah penentu di situ. Dia bagian dari sidang pada waktu itu. Jadi kalau dikatakan Paulus lah yang mengajarkan orang Kristen makan babi, nah teman-teman Kristen sudah bisa melihat bahwa Donditan memang tidak tahu apa-apa akan isi Alkitab. Dia bisa saja baca, dia bisa saja punya banyak Alkitab, tapi yang pasti dia tidak pernah memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab.